محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين والصالحين والمخلصين والمفسرين والمحدثين والمسلمين وجميع الشهيدين وأساتذتنا وجميع أهل قبورنا وأهل قبوركم وأهل قبور kita masyarakat Al-Quran pemuka dikembali rahmat Allah maghfirah serta mensuatu kita yang sedang dikembali umur panjang barokah sehat afiat jasmani rohaniah selamat dunia akhirat dikembali ahli Al-Quran ahli suaraku lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhalladzina he wong amanu kang iman alladzina ijtanibu metoho no sira kabeh kasiron ing akeh-akeh minadoni sangka penyono inna ba'dadzanni sak temene sekabehane penyono ismun iku dosa wala tajassasu lan aja niti-niti celone wong sira kabeh wala yaghtab lan aja ngrasani ba'dukum sebagian ira kabeh wa'do ing sebagian ayuhibbu ana ta demen ahadukum sapa salah siji ira kabeh ayakula ing yen to mangan ahad lahma akhihi ing daging dulure ahadikum maitan halimati fakarihtumu mongko gething sira kabeh ing akal wattaqumma lan wedya sira kabeh ing Allah innallaha satemene Allah tawwabun iku zat kang nerima taubat rahimun tur welas. Ya ayyuhan nas he para menungso inna satemene ingsun khalaqnakum
iku nitahake ingsun ing sira kabeh min zakarin sangka lanang wa unsa lan wadon wa ja'alnakum lan dadekaken ingsun ing sira kabeh suuban ing pira-pira bangsa wa qabaila lan pira-pira kabilah li ta'arufu supaya kenalan sira kabeh inna akramakum sak temene luwe mulya ira kabeh indallahi mungguhe Allah atqakum iku luwe takwa ira kabeh innallaha sak temene Allah alimun iku mudanene khabirun urwas podo kali ulas wong-wong kang podo iman sira kabeh podo ngadohono akeh-akeh penyono sejatine sekabehan saking penyono iku dosa kaya nyono Allah marang ahli khair lan sira kabeh aja padha niti-niti celone wong-wong Islam lan sebagian saking sira kabeh aja padha ngrasani marang weneh apa demen to salah siji ira kabeh iku mangan daginge dulure mentah-mentah wis mesti sira kabeh ora padha demen sira kabeh padha wedya ing Allah Ta'ala temenan Allah Ta'ala iku kersa nerima taubate Aulane tur agung welase marang wong kang padha taubat ya. Ngeten iki pengingat dateng tiyang ingkang beriman. Mergo ngaku iman itu kudu nek ati naos iman harus tertanamkan selain keimanan ditumbuhkan amal soleh yaitu kebaikan. Maka Allah memberi peringatan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah buruk sangka, jauhilah prasangka-prasangka sing gak ngena. Karena apa? Kita disuruh untuk menjauhi prasangka-prasangka yang gak ngena, yang gak enak. Karena prasangka-prasangka itu kebanyakan bisa memelesetkan atau membawa orang itu pada keburukan atau pada perkara yang gak baik. Karena sesungguhnya prasangka-prasangka itu bisa menimbulkan dosa. Ingat prasangka-prasangka itu. Contoh saya ingin ini, kita melihat orang sedang bertamu di rumah orang lain. Mungkin biasanya sing dadi urusan kan rondo. Wong iku wong wedok rondo. Kita bertamu ke sana, terkadang hanya ngasih uang zakat sedekah atau ngasih undangan, ada santunan ya. Jadi kita orang yang melihat orang bertamu itu jangan menyangka yang enggak ojo nyongko iku ape tidak janjian, ojo nyongko iku ape tidak ngono jangan, karena gara-gara kita berburuk sangka itu bisa menimbulkan dosa. Namanya kita melihat berita wis viral di media sosial ya. Kita melihat berita di media sosial, entah itu berita video atau berupa foto atau berupa tulisan. Ketika kita membaca berita tentang orang lain, jangan kita nyongko iyo dan bagaimana. Nah,
kalau berita itu berita yang negatif, sekiranya berita yang enggak baik, maka janganlah kita sebarkan lagi, jangan kita percaya dengan berita itu, langsung hapus ya, langsung hapus, langsung hapus tunggale kita berjalan di terpaa ngono wis liwat ngono wae nggih. Ojo dipikir angin iku angin opo nggih. Jadi kita itu menjadi orang-orang beriman itu yakin kudu bersih hati ini. Janganlah kita itu berburuk sangka kepada orang lain. Melihat apa yang kita lihat, jangan langsung kita bahasanya menyimpulkan gini dan begitu. Jangan menganggap begini dan begitu. Ketika kita melihat perilaku manusia, jangan diburuk sangkai, tapi kita yang baik, berbaik sangka. Oh, orang itu mungkin sedang berbuat baik apa ya, memberi sedekah, entah itu sedang memberi kabar baik. Jangan menyangka ini dan itu. Umpama sehingga ada orang ya, di dalam tasnya ternyata ada suatu perkara hasil curian di dalam tas dan sebagainya, atau entah itu dia itu bahasanya kejebak dalam suatu hal. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, jangan langsung kita salahkan. Diinterogasi dhisik, takok ono iki nggone pen kok ono ngene ya. Makanya contoh terkadang ono jebakan ya, mobil nggih, ono tas itu dikei narkoba, mobil dikei narkoba, padahal itu jebakan dari orang lain. Orang yang punya mobil, yang punya tas itu tidak, bahasanya tidak menaruh ya. Maka dari itu kalau mau menghukumi orang lain itu harus diinterogasi, klarifikasi, cari penjelasan, takoi, ojo langsung dihukum, ojo langsung dihajar ya, karena sesuatu tindakan yang tanpa musyawarah, tanpa klarifikasi, tanpa menanyai kepada yang bersangkutan ya, langsung bertindak, itu akan menimbulkan dosa dan kesalahan. Itu penting klarifikasi, menyatakan, mentahkikkan pada segala sesuatu. Janganlah berburuk sangka ya. Kita kepada orang lain harus selalu berbaik sangka. Kemudian janganlah Anda ya, selalu mengoreksi orang lain, mengoreksi kesalahan orang lain. Janganlah Anda ya, selalu mencari kesalahan orang lain, seneng delok kesalahan wong liya. Nek wong liya iku wis ora salah difoto, diviral, no, itu bahaya besar ya. Maka sekarang itu banyak dosa jariah, dosa berkepanjangan. Ya itu apa? Ya seseorang memfoto contoh wong liya nggih, bertemu dengan orang lain, karena itu kenal dengan istrinya, dipoto dikirim dengan istrinya, iki lho bojomu janjian, padahal tidak. Wes iku fitnah yang luar biasa. Ono kabar-kabar dia hanya mendengar apa ditulis langsung diviralkan. Hoax itu bisa menimbulkan dosa besar. Karena apa? Itu bisa pertama ya, mengungkap keburukan orang lain. Itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh baginda Nabi. Kita itu dilarang untuk menyebarkan kabar-kabar yang enggak baik, walaupun itu kabar benar adanya, apalagi kabar bohong. Jadi orang yang penyebar kabar bohong, hoax, itu dosanya luar biasa. Maka itu harus berhati-hati ya. Masya Allah ya. Nah, kita itu janganlah ya, suka mencari kesalahan orang lain. Jangan menyebar fitnah, jangan menyebar berita bohong, karena itu dosa yang membahayakan ya. Kemudian janganlah Anda ya, menggunjing orang lain. Janganlah menggunjing antar satu sama lain. Orang menggunjing ya, walaupun dia itu benar melakukan dosa. Contoh ya, ada orang korupsi, jangan disebar-sebar, digunjing-gunjing, iku mari korupsi, mari ini. Ada orang zina, jangan dibahaslah. Maka ada orang entah itu selingkuh, jangan dibahas, jangan disebar
kan itu. Jadi dia membahas keburukan orang lain yang orang itu tidak ada di tempatnya, ya. Membahas keburukan orang lain, ya. Menggunjing, ya. Apalagi orang menyebar fitnah, tambah luar biasa, ya. Ada orang yang telah berbuat salah, entah dia mencuri, entah dia berbuat buruk, itu tidak boleh diceritakan, ya. Apalagi menyebar fitnah, tusone luar biasa menyebar fitnah. Orang menggunjing itu sehingga dalam Al-Quran, apakah Anda suka makan daging mentah saudaraan? Nah, ketika daging mentah Anda itu Anda makan, rasanya rasa daging mati bangkai. Apakah Anda suka makan bangkai? Misalnya tidak akan suka, ya. Jalan wong sing suka menggunjing, seakan-akan dia itu makan daging enak, tetapi yang dimakan itu adalah bangkai. Jadi masalah, ya. Jadi jangan suka menyalahkan orang lain, jangan suka mencari kesalahan orang lain, jangan suka menggunjing, dan jangan kita itu berburuk sangka, karena itu semua bisa asalnya menimbulkan kegaduhan, bisa menyebabkan permusuhan. Nah, orang perilaku ini dosa gede, takutlah kepada Allah, bertaubatlah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, mengasihi orang-orang yang bertaubat. Jadi dulu yang suka menggunjing, ya, suka memfitnah, suka berburuk sangka, suka menyebarkan berita hoax, berita bohong, taubatlah. Karena kalau tidak taubat, maka hidupnya orang itu akan diancam oleh api neraka. Telulas para menungso kabeh temenan ingsun Allah nitahaki sira kabeh saking siji wong lanang, ya, yaitu Bani Adam, lan siji wong wadon yaiku Ibu Hawa. Nek ingsun andadekake sira kabeh dadi pirang-pirang jabang lan dadi pirang-pirang pantan supaya sira kabeh padha kenal, ya, mengenal, aja padha ungkul-ungkulana sab sejatine kang luwih mulya saking sira kabeh mungguh Allah taala iku wong kang luwih takwa temenan. Allah taala iku tansah mirsani lan tansah waspada, ya. Jadi yang pertama tadi pesan bagi orang yang beriman, kudu jaga imane, ya. Jangan suka menggunjing atau ngerasani, jangan berburuk sangka, jangan mencari celah orang lain, jangan suka menyalahkan orang lain. Itu khusus orang mukmin, ya. Berhati-hati. Lagi untuk semua manusia, ya ayuhan nas, wahai para manusia. Berarti ini cek Islam, cek gak Islam, ini semua manusia. Yang disebut manusia itu ayo kita menungso, ya. Wahai para manusia, sungguhnya Allah menciptakan Anda semua itu pertama dari keturunan laki-laki Bani Adam dan dari keturunan perempuan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa ini menjadi ayah dan ibu kita dalam segi nasab. Kalau segi agama Nabi Ibrahim, ya. Kalau segi nasab, ya, jadi orang tua kita, ya, pertama adalah Adam dan Hawa. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, setelah kumpul punya keturunan ini dijadikan oleh Allah bersuku-suku bangsa. Tadi contoh dalam cerita Adam turun di India, Siti Hawa turun di Jeddah. Setelah itu berkembang, ya, menjadi negara, ya, ono Amerika, ono Thailand dan sebagainya. Jadi keturunan dari laki-laki yang bernama Bopo Adam dan Siti Hawa ini menyebar ke seluruh dunia, yaitu menjadi berbangsa-bangsa dan bernegara, ya. Jadi termasuk Indonesia. Indonesia kalau bertemu dengan Arab Saudi harus berdamai selalu, mengedepankan perdamaian sedulu dengan negara siapa manapun yang tidak memusuhi. Harus kita ini punya sifat saudara, saling mengenal. Sekarang selain bahas negara, ya, bahas antar negara, kita bahas masalah suku, ya. Contoh yang ada di
Kita yang ada di Indonesia ini beraneka ragam, ada suku Jawa, suku Batak, Masya Allah, ada orang Dayak, ono Kalimantan, ono Sumatera, ono Madura, banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Kita antar suku ini bagaimana cara bersatu untuk membangun bangsa dan negara, sedulur gotong royong. Kalau kita sudah membahas bangsa, tidak membahas agama, siapapun warga Indonesia ini adalah saudara kita. Islam, tidak Islam, entah beragama apa, entah suku apa, semuanya adalah saudara dari keturunan Sang Adam dan Umi Ibu Hawa. Kalau sudah seperti itu, kita saling mengenal, saling berbuat baik. Ojo ngul-ngul aku ini keturunan ini podo, biar podo keturunan Nabi ya. Yang dilihat Allah adalah ketakwaan yang ada di jiwa ragaan Anda. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling beriman bertakwa kepada Gusti Allah. Karena apa? Karena iman takwa ini bisa mengangkat derajat manusia dunia akhirat, bisa menyelamatkan manusia dunia akhirat. Ini adalah ketakwaan kepada Gusti Allah, selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, sungguhnya Allah itu Maha tahu siapa di antara Anda yang bertakwa, siapa Anda itu yang paling beriman. Jadi umpama ana wong nganggo pakaian apik dan sebagainya, kita ayo apik nang ngomong apik, tapi ternyata dia pencuri, Allah tahu. Jadi Allah tidak bisa ditipu. Sesungguhnya manusia yang baik itu adalah yang beriman bertakwa, atine yo apik, perilaku yo apik. Jadi ngomong yo apik, selalu menyejukkan hati orang lain, selalu menyebarkan kasih sayang, selalu menyebarkan perdamaian. Dan inilah yang diajarkan baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seduluran salawase iku penting. Kita di Indonesia ini harus bersatu untuk membangun negeri, insya Allah ansal ridho ilahi barokah sedoyo. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijabatina muslimin wal mu'minin wal ahya. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wassalatu wa alihina. Ya Allah ya Rahman wa nas'aluka rizqan halalan wa barakatan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bi anna al-Fatihah. Iya,